teman-teman yang akrab pada hari itu saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa gitu kan. Nah dari situlah tercetus sahabat akhirat nih. Gimana caranya kita tuh bisa berteman, bersahabat tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Benar berjuang di jalan Allah tuh insya Allah Allah langsung yang akan memudahkan urusan kita. Apabila seorang pemuda dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya, ada dua pilihan yang akan membuat dia mencari jati dirinya. Salah satunya adalah kegiatan yang positif atau justru dia memilih kegiatan yang negatif. Sahabat akhirat, sahabat dekat, sahabat taat, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat aksi dimanapun berada, semoga kita semua selalu dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rivaldi selaku tutor di Sekolah Aksi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host di acara podcast Aksi Menginspirasi. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Mereka menjadi salah satu faktor kemajuan suatu daerah bahkan negara. Sayangnya, saat ini di Indonesia banyak media massa yang memberitakan kasus-kasus kenakalan remaja. Kekerasan misalnya, perkelahian, narkoba, dan sebagainya. Sehingga melihat kasus tersebut, sudah seharusnya generasi muda mendapatkan pembinaan secara khusus agar bisa masuk tahap dewasa dengan siap dan matang. Di Bandung terdapat komunitas yakni Pemuda Sahabat Akhirat yang memberikan action secara langsung untuk menjadi jembatan motivasi kepada banyaknya pemuda-pemuda di Indonesia, khususnya di kota Bandung. Oleh sebab itu, pada podcast kali ini kita akan berbincang bersama salah satu pendiri atau ketua daripada komunitas Sahabat Akhirat. Ada Kang Johar dan juga Kang Lutfi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kang Lutfi sendiri? Sehat. Gimana Kang? Alhamdulillah baik seperti kemarin. Oke nih, by the way Kang, terima kasih sudah mau menyempatkan waktu, tenaga dan sebagainya datang ke podcast Aksi Menginspirasi. Tentunya untuk memberikan suatu hal yang menginspirasi kepada teman-teman sahabat aksi di sana ya, apalagi sesuai yang tadi kita bahas ya, yang di pendahuluan itu kan miris sekali, banyak sekali generasi-generasi muda di era sekarang ini, banyak sekali pemberitaan yang memberitakan hal-hal yang negatif kepada para pemuda. Nah, sebagai pendahuluan bagaimana Kang Johar atau Kang Lutfi menanggapi hal tersebut? Boleh Kang Johar sendiri. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Kang Rival ya sudah mengundang kami ya. Betul. Kami dari komunitas Sahabat Akhirat yang insya Allah mungkin kita akan sedikit sharing ya. Iya. Terkait Sahabat Akhirat ya. Terkait dengan menanggapi tema kita hari ini gitu ya, terkait pemuda di Bandung saat ini ataupun tidak hanya di Bandung di gitu luaran ya. daripada Bandung. Ya mungkin kita banyak mendengar banyak berita-berita yang ya kurang baik gitu ya, baik itu di berita maupun di sosial media gitu. Yang kadang kita berpikirnya gimana nih caranya kita tuh harus bisa menggerakkan pemuda-pemuda yang ada di sekitar kita lah minimal gitu. Ya maka SA itu ya, SA itu Sahabat Akhirat mungkin ya. Biasa kita singkat SA. Kita mencoba untuk membuat suatu wadah agar teman-teman ataupun pemuda-pemuda bisa tetap berada di track record yang benar gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu sih untuk Sahabat Akhirat. Bagaimana Kang Lutfi sendiri? Ya, menurut saya kurang lebih sama seperti Kang Johar terkait bagaimana tanggapan pemuda saat ini terkait berita yang sudah menyebar luas di masyarakat. Bagaimana sosok pemuda ini adalah sosok yang kuat, betul, sosok yang mempunyai
kepekaan yang cukup kuat. Artinya apabila seorang pemuda dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya, ada dua pilihan yang akan membuat dia mencari jati dirinya. Salah satunya adalah kegiatan yang positif atau justru dia memilih kegiatan yang negatif. Dari situ seorang pemuda bisa tercermin dari apa yang dia pilih dan aktivitas apa yang biasa dia lakukan dalam mengisi waktu luangnya. Oke. Baik, tentunya menjadi suatu yang miris juga ya terdengar. Ya bagi kita, ya kita juga kalangan pemuda ya. Kang Lutfi sendiri pemuda. Masih muda. Kang Johar sendiri pemuda. Begitupun saya juga masih pemuda. Ya, itu kadang kita kan kok bisa ya pemuda-pemuda seperti itu melakukan hal yang mungkin kurang baik dan sebagainya. Artinya di situ kita tergerak untuk melakukan suatu perubahan atau menjembatani mereka agar masuk ke dalam track record yang baik, dengan salah satunya yaitu Akang-akang ini mendirikan komunitas Sahabat Akhirat ya. Nah, komunitas Sahabat Akhirat ini bergerak di bidang apa sih, Kang? Oke, untuk Sahabat Akhirat itu sendiri sebenarnya kita lebih fokus untuk saat ini gitu di bidang sosial sih. Kebanyakan agenda-agendanya lebih banyak di aksi-aksi charity lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, tujuan daripada didirikannya komunitas Sahabat Akhirat itu apa, Kang? Gini, mungkin kita throwback ke belakang dulu. Betul. Ya. Dulu Sahabat Akhirat sebelum terbentuk gitu ya. Jadi kita tuh kurang lebih di tahun 2018 itu lagi marak-maraknya mungkin kajian di Kota Bandung ya. Kajian di Kota Bandung tuh sedang naik-naiknya lah. Betul. Banyak pemuda-pemuda yang kalau bahasa sekarang tuh FOMO gitu ya. Mulai ikut-ikutan ketika ada kajian, pasti kan ikut gitu. Nah, dari situlah kita bertemu dari kajian-kajian yang tiap minggu ada. Biasanya di Bandung tuh hampir tiap minggu tuh tiap hari pasti ada gitu kajian. Entah itu di Masjid Salman atau enggak Masjid Al-Latif dan betul. Banyak masjid itu pasti ngadain kajian gitu. Nah, dari situlah awal mula Sahabat Akhirat tercetuk untuk bikin suatu wadah gitu. Nah, saat itu tidak disengaja salah satu teman dari SA itu membuat grup teman-teman antar kajian, yang mana tiba-tiba hanya untuk apa? Untuk kontakan, janjian, nongkrong lah gitu kalau pemuda sekarang. Kalau ada kajian di mana kita janjian, ayo kita janjian. Nah, dari situlah grup mulai terbentuk. Waktu itu langsung Sahabat Akhirat ya namanya. Langsung Sahabat Akhirat, hanya grup WhatsApp gitu. Tapi lama-kelamaan karena kita sering ketemu gitu. Akhirnya adalah yang mencetuskan ayo kita bikin suatu kegiatan gitu. Tapi sebelum kita membuat kegiatan ternyata yuk kita bikin struktur yang biar lebih terarah nih. Gitu grup kita tuh akhirnya dari situ waktu itu saya ingat banget di bulan Agustus tahun 2018 tuh ada pemilihan ketua dulu. Pemilihan ketua yang waktu itu alhamdulillah sih yang hadir tuh lebih dari 20 orang kalau nggak salah. Dari pemuda orang. Nongkrong itu. Betul, yang dari grup itu. Itu akhirnya dibentuk kepengurusan. Akhirnya terpilih salah satu ketua, yaitu waktu itu yang pertama kali itu Kang Asni namanya. Kang Asni. Betul, Kang Asni di tahun 2018. Nah, dari situlah awal kita mengadakan kegiatan. Yang pertama kali kita waktu itu bagi-bagi bagi-bagi makanan. Itu yang pertama kali kita laksanakan. Yang alhamdulillah sampai hari ini pun kegiatan itu terus berjalan. Alhamdulillah masih kita rutin jalankan. Masya Allah, itu sih Masya Allah. awal mula terbentuk. Sahabat Akhirat gitu. Nah, berarti kan itu awal mulanya dari janjian ya. Betul. Pemuda-pemuda nongkrong gitu. Nah, pertanyaannya apakah pemuda itu teman-teman Akang ya tentunya itu sudah saling mengenal? Oh, belum. Belum. Karena kita benar-benar dari
beda daerah. Oh. Ada yang dari timur, dari selatan, dari Bandung Selatan, dari Bandung Barat. Iya. Yang ketemu hanya di kajian gitu. Oh. Ketika di kajian barulah kita tukar kontak WA. Iya, tukar kontak bikin WA. grup, dan nyaman gitu. Lanjut aja. Lanjut aja. Ternyata yang membuat nyaman itu bukan hanya sebatas wanita saja ya. Tapi ya dengan circle atau pertemanan yang mungkin satu arah, satu tujuan, hal itu juga dapat membuat nyaman ya. Nah, berawal dari situ kumpulan-kumpulan itu berjumlah berapa dulu tadi? 20 ya, Kang? Kurang lebih sih di 20 Kurang lebih? sampai 30 lah waktu itu. Karena betul ya, karena pada tahun 2018 itu ya maraknya kan YouTube kan, di situ rame-ramenya TikTok dan sebagainya, dan juga para dai-dai, tentunya para pemuka agama itu berdakwahnya juga mengikuti zamannya. Ya, menggunakan media. Karena kan pemuda zaman sekarang itu tidak terlepas dari yang namanya gadgetnya gitu. Jadi ya mungkin ada ketertarikan ya, apa hakikatnya hidayah juga ya yang menghantarkan para pemuda untuk mengikuti kajian tersebut. Nah, sebelum dari kerana kajian itu akang-akang sendiri ya, itu memang sebelum-sebelumnya memang sering melaksanakan kajian atau enggak? Kalau Kang Lutfi? Kalau Kang Lutfi sendiri? Kalau misalkan dulu saya pribadi mengikuti kajian namun masih sendiri gitu. Hanya sekedar datang lalu pulang, pulang gitu. Santri kalong kalau cekain. Iya, benar sekali gitu. Kalau mahasiswanya kupu-kupu. Iya, kalau mahasiswanya kupu-kupu kuliah pulang. Nah, semenjak saya bergabung di Sahabat Akhirat, alhamdulillah teman-teman Sahabat Akhirat itu merangkul. Yuk kita setelah kajian ngopi bareng, nongkrong bareng, sharing bareng. Akhirnya dari situlah saya merasa bahwasanya wah ini teman-temannya vibe-nya positif banget, jadi membuat sesuai dengan apa yang ingin saya dapatkan ketika selesai kajian itu, banyak teman-teman yang satu frekuensi. Oh iya. Nah, sebelumnya apakah memang dari kecil Akang Lutfi atau Kang Johar sendiri? Karena kan kalau saya menikmati kajian itu, kalau saya kan kalau misalkan berbicara pendidikan ya Kang, dari SD itu memang tidak ngaji sama sekali. Itu kalau berbicara dari SD. Kebetulan SMP dipesantrenkan sama orang tua sampai SMA, lalu masa pengabdiannya kurang lebih 8 tahun saya di pondok. Akhirnya kan tidak lepaslah aktivitas itu dengan kajian. Nah, kalau Akang sendiri pendidikan, apakah memang dari kecilnya sama halnya dengan saya gitu? Kalau saya sih dari kecil kayaknya enggak terlalu apa ya. Ya kayak sekolah umum semua dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan kuliah itu semuanya nggak ada tuh yang berbau-bau agama itu kayaknya enggak gitu. Kalau masih kecil sih madrasah ya ada gitu ya, tapi kalau pesantren gitu enggak kalau dari saya gitu. Awal suka kajian emang ketika ya di tahun itu gitu, di tahun itu 18 itu ketika marak-maraknya kajian. Lihat teman-teman pada semangat ngaji ya otomatis gitu ada keinginan juga untuk tergeraklah hati. Ya tergerak betul. Ingin kita juga kayak ingin lebih baik gitu kan. Kita tuh kayak nggak punya bekal ilmu, nggak punya apa-apa ya, ketika difasilitasi dengan keadaan saat itu yang marak sekali gitu ya kajian ya, akhirnya alhamdulillah gitu tergerak untuk ikut. Betul. Hal apa yang membuat Kang Johar atau Kang Lutfi tergerak dengan wah saya ini cocok gitu untuk saya? Dulu itu ustadznya siapa sih Kang? Kalau boleh curhat. Ustaz Hanan. Oh, itu spesialisnya pemuda. Ya, benar. Iya, pemuda SIP itu ya? Oh, betul. Nah, yang menjadi faktor tergeraknya itu karena ada statement apa yang disampaikan oleh Ustaz Hanan Attaqi? Kalau Kang Lutfi sendiri, apakah dari cara penyampaiannya gitu langsung masuk ke dalam? Yes, benar sekali. Kayaknya kalau Ustaz Hanan itu ciri khasnya adalah ngena di hati gitu kan ya, untuk para galawers ya. Pemuda galau yang mencari jati diri ya, apakah Anda? Terus mengajaknya juga iya. kan anak muda banget ya kalau betul. Hanan tuh ketika
memberikan nasihat ataupun memberikan ilmunya tuh kekinian banget gitu kan. Jadi mungkin saya saat itu cocok gitu. Tertarik. Iya, ketertarikan. Pengemasannya juga ya. Ya, pengemasan materinya. Sangat kekinian dan anak muda banget. Oke. Akhirnya teman-teman itu tertarik dan tergabunglah kita di komunitas Sahabat Akhirat dan setelah gabung ya terinspirasi jadi ingin melakukan kegiatan kebaikan. Betul. Nah, itu ketika berbicara awal mula berdiri Sahabat Akhirat ya, yang melatar belakangi dari kumpulan pemuda nongkrong ya, lalu setelah dibuatlah satu grup WhatsApp dan menjadilah sekarang sebuah rumah yang dinamakan dengan Sahabat Akhirat. Amin. Nah, kalau sekarang kan sudah berbentuk komunitas ya, Kang? Berarti anggota-anggotanya itu dikatakan volunteer atau enggak? Kita ada beberapa kategori sebenarnya ya. Kalau volunteer biasanya itu tuh yang baru join ataupun misalkan kita ada suatu event, kita biasanya buka open volunteer. Nah, itu baru kita ajak dulu, kita karena nggak langsung ke grup inti gitu. Jadi kita ada grup khusus volunteer dulu. Nanti misalkan biasanya kita jedanya tuh di rihlah. Jadi syarat ikut ke grup inti SA itu biasanya ketika udah mengikuti rihlah. Karena kan ketika udah rihlah kita tahu tuh orangnya seperti apa, karakternya seperti apa, terus ya minimal jelas gitu asal-usulnya. Akhirnya biasanya kita akan invite ke grup. Berarti tidak sembarang orang bisa masuk ke SA. Nah, menarik ini. Ada kriteria khusus atau bagaimana? Dulu kita itu sangat welcome sekali. Siapapun yang ingin berbuat baik, dengan kegiatan yang diadakan Sahabat Akhirat, kita sangat welcome sekali. Siapapun masuk grup, siapapun temannya ini, temannya itu, dan dari sana lah kita dikasih pembelajaran sama Allah gitu. Ternyata tidak semua orang itu mempunyai niat yang baik. Iya, tujuan yang sama, benar sekali. Walaupun memang Sahabat Akhirat itu sendiri komunitas yang bisa dikatakan positif gitu, tapi dengan niat orang yang datang ke situ berbeda-beda. Kita memiliki beberapa kejadian yang sangat tidak mengenakan, dari mulai penipuan, kemudian apalagi tidak konsisten lah pokoknya dengan amanah yang sudah diberikan, melanggar kode etik Sahabat Akhirat lah. Itu tidak amanah intinya. Tidak amanah. Akhirnya dari situlah kita belajar, kemudian kita membagilah, memfilter gitu ya komunitas yang akan volunteer yang akan masuk gitu. Ya, benar sekali. Nah, seperti apa sih kriteria yang boleh masuk ke Sahabat Akhirat? Sebenarnya kalau kriteria khusus nggak ada sih. Yang penting kalau di kita tuh ikhwan ya. Ikhwan only kan ya, cuman ikhwan yang boleh ikut. Kebetulan di Sahabat Akhirat itu tidak ada akhwat sama sekali. Semua full ikhwan. Semua baik dari pengurus sampai anggota semuanya ikhwan. Dari awal pendirian? Yes, betul. Dari awal pendirian sampai saat ini semuanya ikhwan. Yang menjalankan semua kegiatan-kegiatan ikhwan. Kenapa tidak membuka pintu untuk perempuan? Nah, itulah sudah jadi komitmen kita dan kesepakatan kita dari awal, bahkan dari pendiri-pendiri sebelumnya itu dengan segala pertimbangan tentunya ya. Dengan segala pertimbangan alhamdulillah ya kita sepakatinya tidak ada akhwat gitu. Jadinya mungkin ada alasan lah gitu kan. Untuk alasan ya basic lah ya pasti. Menjaga niat yang pertama. Ya untuk para ikhwan yang mau melakukan amal baik di SA ini, kemudian menghindari konflik, menghindari fitnah juga mungkin, menjaga juga ya, menjaga antara ikhwan dan akhwat gitu kan, takutnya malah jadi tidak lurus gitu ya. Itu sih hasil kesepakatan kita dulu awal-awal gitu. Betul. Soalnya karena kan kita juga berat membawa nama juga kan Sahabat Akhirat. Sahabat Akhirat tentunya kalau misalkan ada ikhwan dan akhwat ikhtilat gitu kan, saling bercampur. Bagaimana pandangan orang-orang ketika melihat katanya Sahabat Akhirat?
Benar anak sekali. orang kok digandeng dan sebagainya. Ya mungkin tujuan menjauhi dari hal seperti itu. Ya, tapi nggak pada jomblo juga kan? Alhamdulillah Kebetulan kalau kita berdua sudah menikah. Oh, iya 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 iya. Nggak, maksudnya dari volunteer itu yang lainnya juga. Volunteer Banyak. kita macam-macam. SMA bahkan Kuliah. yang kerja itu kita macam-macam. Jadi Oh. untuk kriteria yang tadi sebenarnya kita untuk Ikhwan siapa aja boleh join. Iya. Ya, udah tidak ada batasan apapun. Yang mau melakukan amal soleh di SA ya mangga gitu, kita Iya, iya. welcome gitu. Tapi ketika udah join ya tetap kita juga sebagai pengurus mungkin ya untuk saat ini kita juga ada batasan-batasan atau enggak apa ya, ada seleksinya gitulah, Iya, seleksi iya. tapi menurut Ya, sudut seleksi. pandang kita gitu Iya, dari betul, panitia, betul, betul, dari betul. kepengurusan. Ya agar tidak terjadi hal-hal demikian. Betul. Itu kan karena kemarin juga kita sempat sharing sama komunitas BBM ya. Dia sama halnya seperti memasukkan volunteer dan yang lainnya. Ada seperti kasus penipuan. Iya. Jadi kayak open donate. Nah, dari situ. Jadi dia mengatasnamakan komunitas BBM tersebut ya untuk open donasi, tapi si uang donasinya itu tidak masuk ke dalam organisasi, Ya. tidak masuk ke dalam komunitas. Dia makan sendirian. Aduh. Pernah terjadi nggak dari sahabat akhirat sendiri? Sejauh kita melaksanakan kegiatan, wallahu alam apakah itu terjadi atau tidak. Mudah-mudahan tidak, karena kalau misalkan secara keuangan itu sendiri kita tidak banyak melibatkan banyak orang. Sebelum-sebelumnya memang kita melibatkan banyak orang ya untuk dari keuangan itu sendiri. Akhirnya kita mulai terfokuskan dan menghindari hal-hal seperti itu. Akhirnya untuk pengelolaan keuangan itu sendiri kita hanya tim intinya saja. Iya, ada bagiannya lah, ada Ya, seksinya ada gitu. bagiannya saja. Nah untuk sekarang berarti komunitas sahabat akhirat itu sudah berjalan berapa tahun kan? Dari mulai 2018. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, Wah, 24, 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Ya, Masya Allah. Semoga Doakan panjang umur. sampai hari kiamat. Amin, ya Allah. Ya, tentunya tidak hanya hari kiamat, kan itu sahabat akhirat namanya juga. Ya. Ya, mungkin ada filosofi tujuan inti gitu dari menamakan tentang sahabat akhirat. Oke, boleh saya jelaskan ya. Oke. Buat sahabat akhirat itu sebenarnya kalau untuk nama itu tercetus begitu saja ya mungkin Ya. ya. Terus awalnya tuh mungkin untuk visi misi kita ya, kita tuh mungkin punya visi bukan berpatokan apa ya. Visi, misi, foya. Bukan ya? Kita tuh mengacu pada surat Az-Zukhruf gitu ya, ayat 67 ya mungkin. Iya. Kita juga sempat bikin bajunya tuh ya, baju sahabat akhirat. Itu terpampang bahwasannya kan inti dari surat ayat itu tuh teman-teman yang akrab pada hari itu saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa gitu kan. Nah dari situlah tercetus sahabat akhirat nih. Gimana caranya kita tuh bisa berteman, bersahabat tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Masya Nah Allah. akhirnya tercetuslah misi-misi yang akan kita kerjakan, yaitu ya mungkin dengan program-program yang kita kerjakan saat ini, yang harapannya mungkin nanti di akhirat tuh kita sama-sama juga tapi ya di surganya Allah gitu. Itu sih asal mula. Jadi kita benar-benar menjadi sahabat di akhirat juga. Jadi Itu nongkrong sih itu asal tidak mula. hanya sebatas di dunia saja, Betul. tidak hanya di emperan ETB saja, tapi nanti di surganya kita nongkrong Itu ngopi. harapan kita ya, Mudah-mudahan. Ya. Doa sahabat akhirat itu. Amin. Filosofi dari nama sahabat akhirat sih kurang lebih seperti itu. Oh iya. Jadi terbuat dengan improv ya, Iya, betul. gitu. Jadi tidak apa istilahnya lamun cek orang Sunda mah teu ngabubur bubur bodas gitu untuk membuat suatu nama teh. Ya, benar. dihitung itu secara improv karena termotivasi dengan ayat tadi surat Az-Zukhruf ayat 67. 67. Nah, untuk sekarang anggota sahabat akhirat sendiri Kang? Anggota sebenarnya kalau di grup itu sampai 200 ya. 200 itu teman-teman SA yang emang sudah join di SA tapi dari dulu. Dari awal. Dari awal sampai saat ini gitu. Tapi kan untuk yang aktif itu ya
kita kan bergulir ya, maksudnya yang lama mulai ada aktivitas lain, punya prioritas lain, betul. akhirnya mungkin nggak sempat lagi di SA gitu. Tapi kita ada lagi yang baru, ada lagi yang baru gitu. Jadi mati satu tumbuh 1000 kayak gitu. Mati satu tumbuh 1000. Walaupun belum 1000 ya. Iya. Mati satu datang satu, mati satu datang satu. kurang Sebetulnya faktor daripada meninggalkan itu karena kesibukan tersendiri ya. Kalau dari sudut pandang saya sih ya, pertama kesibukan ya. Terus juga kalau orang-orang lama kan, maksudnya yang join SA sebelumnya itu teman-teman yang udah di fase umur sudah menikah gitu. Jadi kan mungkin mereka sudah mulai sibuk dengan keluarganya. Iya, ada prioritas lain gitu. Mungkin. Terus ada juga yang mungkin pindah kerja ke luar kota, ada juga yang udah lulus kuliah ini kerja di luar kota. Seperti itu kan, itu juga yang mungkin anggota mulai bepergian lah gitu. Walaupun nanti mereka ketika ada waktu senggang itu pasti mereka datang gitu. Ada ketika lagi di Bandung atau ada event besar lah gitu. Betul, pasti datang. Kalau positifnya itu kalau misalkan ada juga beberapa orang yang gabung juga mungkin dengan niat awalnya. Oh, ternyata di Sahabat Akhirat kayak gini. Apalagi ternyata ikhwan semua. Mungkin ada ya hal-hal seperti itu. Akhirnya dia memundurkan diri atau ada hal niat yang lain, mungkin dia ingin berbisnis atau apa dengan masuknya ke Sahabat Akhirat itu. Gitu. Jadi dengan tujuan dia awal tidak nyampe, mungkin dia ya udahlah selesai sampai di sini. Ada juga yang seperti itu. Iya. Betul. Nah, ini kalau otak-otak bisnis pasti masuk itu kalau ke komunitas. Apalagi sebenarnya tidak salah ketika teman-teman mau masuk karena ada niat bisnis, itu juga kita welcome banget ya. Bahkan sampai saat ini juga kita kadang ketika kumpul kita sharing pekerjaan kita, usaha kita, akhirnya kita bisa saling memperluas relasi marketingnya gitu kan. Relasi itu juga boleh gitu. Yang tidak, mungkin ada beberapa yang tidak kuat tuh hanya fokus mengejar itu, ketika dia tidak dapat pergi. Ya udah pergi. Iya, betul. Sedangkan harusnya kan kita bisa tetap misalkan berjuang di SA dengan program-programnya, yaitu sebagai bonusnya gitu. Ketika berbisnis itu bonusnya gitu. Itu nggak masalah sebenarnya. Betul. Nah, kalau untuk kegiatan rutin kalau yang dilakukan Sahabat Akhirat sendiri yang dari 2018 sampai sekarang itu kegiatan apa, Kang? Kalau yang rutin banget itu dari awal tuh SA Berbagi ya. Itu SA Berbagi itu alhamdulillah itu udah sangat rutin sekali. Perdana. Sampai saat ini pun alhamdulillah gitu. Ya, berarti dalam artian rutin itu program yang dilaksanakan mingguan, bulanan atau tahunan? Kalau SA Berbagi itu bulanan. Bulanan betul. Bulanan. Jadi kita ada program bulanan tuh misalnya 1 bulan kita ada berbagi, SA Berbagi, ada SA Kismis. Kalau yang mingguan tuh SA Sehat, itu JJW itu ya. Cek Jawa Ringkas. Kemudian ada yang tahunan. Kalau tahunan itu lebih ke kayak kurban, SA kurban, SA Ramadan. Musiman Ramadan. Masya Allah. Itu dilaksanakan dari 2018 sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sih. Tapi ada yang emang program baru, misalkan di tahun 2022 baru berjalan. Upgrade lah gitu dengan program-program baru. Kalau dari awal banget itu yang rutin tuh ya SA Berbagi. Gitu. Iya. Dulu berbagi bisa sebulan 2 kali. Kalau sekarang karena ada program lain jadi alihkan gitu. Jadi berbaginya sebulan sekali, nanti ada program lain. Gitu. Tertarik nih mendengar kata berbagi ya, Kang. Ketika mendengar kata berbagi, yang namanya berbagi itu mungkin tidak memerlukan biaya. Betul? Ya. Nah, untuk pembiayaan Sahabat Akhirat tersendiri itu apakah ada donatur tetapkah atau bagaimana? Oke. Awalnya kita itu belum terfikirkan untuk membuka secara open gitu, atau open donasi gitu dengan bahasa yang gampangnya. Dulu kita berbagi itu, teman-teman Sahabat Akhirat itu membawa makanan dari rumahnya masing-masing. Apapun itu. Jadi waktu itu kita kumpul,
membawa makanan, misalnya kamu bawa nasi, kamu Yeah. bawa lauk dan seterusnya. Mm-mm. Akhirnya kita kumpulkan barang-barang atau uang gitu. Kalau dari sana kita kumpulkan, kita packs atau kita bungkus, kemas ya. Lalu kita berbagi. Pertama kali itu berbaginya malam. Oh. Malam. Jadi kita berbagi di para tunadaksa ya. Ya. Ya, tunadaksa itu di sekitar kota Bandung. Mhm. Gitu. Awalnya seperti Awalnya dari itu. situ. Akhirnya teman-teman sahabat akhirat, para anggotanya itu Merasa share nyaman lah. gitu. Enggak, awalnya di-share dulu kan kegiatan aktivitas mereka. Akhirnya orang-orang itu menanyakan, "Oh, itu apa sih kegiatannya? Oh, iya. Bisa nggak ikut? Betul. Saya nyumbang nih," gitu. Akhirnya ngajak-ngajak orang-orang di sekitar anggotanya sahabat akhirat itu sendiri gitu. Dan sampai semakin berjalan, akhirnya kita membuka secara luas dan menginginkan mudah-mudahan manfaatnya juga secara lebih luas ya gitu. Oh. Sedikit masuk nih. Jadi betul ya tadi kata Kang Lutfi, awalnya kita yang ngumpulin makanan, terus setelah itu baru kita juga sempat kayak awalnya tuh Jualan. benar-benar patungan dari kita dulu. Iya. Patungan kayak misalkan minggu ini kita mau ada SA berbagi nih gitu. So teman-teman, jadi kita nyisihin uang dari masing-masing anggota SA itu sendiri gitu. Jadi kita Tanpa patungan- ditarget. Enggak ditarget. Kita pokoknya ada berapapun kita bikin berapa. Dan dulu tuh kita benar-benar masak sendiri, semua sendiri kan uang anak-anak SA tuh kita tampung, terus kita masak sendiri, kayak mulai ke pasar kita bareng-bareng, terus kita masak, kita kemas, kita bagiin itu barang-barang gitu, kayak pawai gitu. Itu awalnya gitu, awalnya tuh masih Iya. Awalnya. Kalau untuk sekarang, kegiatan sekarang? Kalau untuk sekarang ya untuk donasi itu sendiri tadi ya alhamdulillah kalau sekarang kita juga karena alhamdulillah untuk programnya kita ada upgrade gitu ya, ada peningkatan yang mana kebutuhan keuangannya pun meningkat gitu ya. Akhirnya dianjurkan untuk mengajak juga kayak teman-teman SA, misalkan teman kantornya, teman atau ada keluarganya, sekolahnya itu kita himbau untuk yuk ajak donasi ke SA. Akhirnya alhamdulillah gitu sampai saat ini teman-teman SA juga bareng-bareng kayak ngumpulin donasi secara tidak langsung gitu. Jadi saling mengajak ya biar manfaatnya juga lebih luas betul. Itu sih alhamdulillah, jadi sampai saat ini bisa ada gitu kegiatan kita. Dan waktu itu ada anak sekolah juga sebenarnya. Iya. Waktu itu anggota kita tuh salah satunya adalah masih sekolah. Dan kita waktu itu berniaga juga, kita kayak membuat pin gitu ya. Kita membuat pin, kita jualan itu ke orang-orang di sekeliling kita. Dan alhamdulillah ternyata anak-anak SMA juga tertarik. Ya, tertarik untuk membeli pin kita karena memang pin tersebut kita hasilnya untuk kegiatan disalurkan kembali ya. Disalurkan kembali di kegiatan sahabat akhir. Oke. Nah, apa sih yang menjadi motivasi atau yang melatar belakangi Kang Jauhar sendiri atau Kang Lutfi gitu untuk melakukan hal itu? Karena kan istilahnya kita mengumpulkan donasi, terus membagi-bagikan, tidak digaji kan kalau sahabat akhirat sendiri? Alhamdulillah, mudah-mudahan dari Allah. Itu kan istilahnya banyak lah effort yang perlu dikeluarkan gitu, apalagi kan sekarang sudah menikah gitu, ada prioritas rumah tangga yang harus dilakukan. Di balik itu ada kewajiban juga, kita sudah mendirikan komunitas ini. Apa sih hal yang memotivasi akang-akang untuk tetap konsisten melakukan hal itu? Kalau saya sih itu percaya gitu, balasan sebuah kebaikan itu pasti kebaikan juga. Betul. Itu yang selama ini saya rasakan. Alhamdulillah gitu ya. Ketika ya saya fokus di jalan ini tuh, Allah tuh memberikan banyak kemudahan di jalan untuk saya gitu, tanpa saya harus banyak berusaha lebih gitu, tapi Allah tuh yang mendatangkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada kesenangan tersendiri gitu ketika kita berbagi ataupun beragenda apapun itu banyak kebahagiaan yang vibes-nya tuh malah happy gitu ke saya gitu ya.
Kalau dari saya sih gitu. Karena kita merasakan secara langsung bagaimana orang yang membutuhkan lalu kita berikan bahagianya itu. Benar sekali. Ya, sangat terasa sekali aura bahagianya itu kepada nempel, nyerap juga gitu. Betul. Masuk ke kita tuh gitu. Terus jadi kalau saya nambah dengan kegiatan-kegiatan itu tuh menambah rasa syukur saya lah gitu. Ketika kita dihadapkan dengan orang-orang yang mungkin tidak sedikit kurang beruntung ya menurut kita. Betul. Ya kadang kita jadinya lebih bersyukur gitu, yang tadinya mungkin banyak mengeluh ini itu, tapi ketika melihat keadaan orang lain yang mungkin SA bantu saat itu ya kita jadi banyak bersyukur gitu. Betul. Gitu sih. Bersyukur ketika Allah masih memberikan posisi kita seperti ini kan. Betul. Masih banyak orang lain mungkin yang menginginkan posisi kita saat ini gitu. Bagaimana kalau dari Kang Lutfi sendiri? Kalau dari saya, alhamdulillah sahabat akhirat itu adalah salah satu doa saya yang terkabul. Masya Allah. Ya, pada saat itu memang saya seorang perantau, tidak banyak saudara di sini gitu. Saya bertekad untuk hijrah gitu ya, belajar kegiatan agama dan seterusnya. Alhamdulillah Allah hadiahkan teman-teman sahabat akhirat untuk mungkin Allah pengen saya tuh konsisten gitu di perbaikan saya secara pribadi gitu. Akhirnya dari sana saya berterima kasih sama Allah karena menghadirkan sahabat akhirat dalam kehidupan saya, dan rasa syukur saya ya sampai saat ini masih berada di sini adalah ini bentuk rasa syukur saya kepada Allah yang telah mengabulkan doa saya pada waktu itu. Keren. Nah, begitu sahabat aksi ya. Kita sapa dulu sahabat aksi, dari tadi belum disapa. Ya, jadi istilahnya betul-betul sekali ada sebuah pepatah kata mengatakan tidak ada orang yang miskin karena sedekah. Ya, betul ya. Itu mungkin sudah dirasakan sama Kang Johar sama Kang Lutfi sendiri gitu, dengan dampak dari melakukan sedekah gitu. Mungkin bisa memberikan motivasi ke teman-teman sahabat aksi gitu untuk bisa melakukan hal yang sama Kang Johar atau Kang Lutfi lakukan gitu. Intinya gini, ketika kita kita sedang berjuang di jalan Allah, insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan-urusan kita sih. Itu mungkin yang selama ini sangat saya rasakan. Betul. Gitu ya. Bukan berarti saya udah berjuang di jalan Allah, enggak sih ya. Tapi saya kan berusaha untuk melakukan hal yang baik gitulah di komunitas ini tuh ya. Alhamdulillah efeknya, dampaknya juga masya Allah banget gitu. Mulai dari saya mulai join tuh pas saya masih kuliah gitu ya, masih kuliah S1 waktu itu ya. Dan alhamdulillah gitu, kemudahan-kemudahan tuh sampai skripsi, sampai apapun tuh, sampai orang-orang tuh mungkin ya dari teman-teman SA yang lama tuh bilang kayak kok nggak pernah ngerjain skripsi tapi sibuk SA terus gitu, tapi udah beres gitu. Ya karena ternyata Allah yang memudahkan segalanya gitu. Betul. Benar-benar Allah yang memberikan jalan-jalan yang mudah gitu kan. Bahkan ya ketika kuliah juga merasa santai aja gitu jadinya gitu. Dari situlah mungkin saya ketika berhikmah untuk diri saya selama ini gitu. Banyak sekali hal-hal positif yang saya dapatkan ketika saya melakukan ini gitu, menyibukkan diri di komunitas ini. Betul. Tentunya kan pasti adalah tantangan dan rintangan dalam mendirikan suatu komunitas. Apalagi kan kita beda orang, beda pemikiran dan sebagainya, dialurkan untuk satu tujuan gitu kan. Mungkin ada juga tantangan yang dirasakan oleh komunitas sahabat akhirat sendiri, Kang. Tantangan pasti ada ya. Tidak mungkin semulus jalan tol karena memang kita dari 2018 sampai saat ini 2024 kurang lebih 6 tahun kita masih alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan kegiatan kebaikan ini. Waktu itu bahkan sempat sahabat akhirat itu vakum. Sering sekali waktu itu karena memang waktu itu kita belum kuat ya dari segi kesamaan visi, kesamaan
kesamaan misi, kegiatan dan seterusnya. Akhirnya kita tuh harus harus menyamakan apa yang ingin kita lakukan di sahabat akhirat. Karena kalau misalnya kita ingin belajar banyak di tempat lain yang lebih bagus ya. Ketika kita ingin mengabdi, kayaknya banyak juga, apalagi yang lembaga secara resmi ya. Akhirnya kita dari sana merapatlah di sana gitu. Kita apa sih sebenarnya yang ingin kita lakukan di sahabat akhirat, dan akhirnya dari situ kita samakan visi misinya ya, tujuan kita apa, aktivitas kita di sini apa, dan dari situlah Allah mudahkan segala sesuatunya untuk kita sama-sama masih berjalan sampai saat ini. Oke. Dari Kang itu tantangan? Untuk tantangan mungkin kalau dari saya mungkin apa ya? Dari SDM mungkin ya. SDM. Dari saya pribadi gitu. SDM. Sumber daya manusia gitu ya. Hmm. Apalagi saat ini mungkin tidak pemuda-pemuda tuh tidak se-hype ketika awal SA didirikan gitu. Iya. Sehingga untuk mempertahankan SA tetap eksis tuh butuh effort yang lebih effort yang lebih gitu. Betul. Ya, karena beda gitu halnya ketika kita mengajak, kita lagi di kajian nih, kita mau ngajak orang untuk ikut SA untuk suatu kegiatan misalkan, itu akan lebih mudah dibandingkan saat ini. Mungkin untuk kajiannya aja sekarang tuh udah mulai sulit ya, udah mulai berkurang gitu. Betul. Akhirnya mungkin kita sebagai pengurus mungkin ya, ya sebagai pengurus untuk mencari regenerasi itu akan lebih PR gitu ya, lebih itu tantangan menurut saya gitu ya. Paling kita lebih ke teman-teman yang mungkin sekarang masih aktif, yuk coba ajak lagi gitu. Itu menurut saya tantangan yang saat ini SA hadapi ya. Jadi dari segi SDM-nya itu. SDM betul, SDM. Walaupun seperti yang tadi saya sampaikan gitu kan, yang lama sudah mulai punya kegiatan baru atau punya prioritas baru, akhirnya mungkin agak sulit dengan waktunya untuk meluangkan waktunya di SA gitu. Sedangkan program misalkan tiap bulan tetap ada, tapi kita masih untuk SDM-nya aja butuh gitu. Kita punya dana yang untuk disalurkan tapi nggak ada SDM-nya kan, itu repot juga ya. Repot juga karena betul. Ya SDM juga itu menurut saya mencari SDM maksudnya. Mencari SDM itu suatu tantangan juga sih. Iya. Mencari dan sekaligus mempertahankan. Betul. Mempertahankan agar konsisten gitu. Betul. Seperti para pendiri-pendirinya kan sampai sekarang. Mungkin kalau yang lain ya diantaranya banyak kesibukan dan juga istilahnya belum merasakan gitu bagaimana yang Kang Johar sama Kang Lutfi rasakan sehingga bisa bertahan sampai sekarang ini gitu. Tapi kalau untuk sekarang gimana Kang tadi? Ya sebenarnya yang bertahan alhamdulillah ya masih cukup banyak lumayan lah. Yang benar-benar aktif banget ya ada lah sampai 15 sampai 20 orang gitu. Iya. Itu yang alhamdulillah kita pertahankan, kita apresiasi juga gitu. Bahkan ya di agenda mingguan kita ketemu, ya itu juga salah satu cara kita gimana agar mempertahankan, memperkuat silaturahim, kita lebih dekat, lebih itu juga salah satu ikhtiar kita gitu. Betul. Dari pengurus gitu, biar kan kalau misalkan cuman datang untuk agenda pasti akan lebih canggung ya. Agenda misalnya kita sebulan ada 2 atau 3 kali, tapi datang cuman saat agenda. Itu mungkin kedekatannya tidak terlalu terjaga gitu. Tapi kalau sekarang kan alhamdulillah gitu, ketika walaupun JJW kita ketemu misalkan terus makan bareng, buka puasa bareng biasanya kan, itu kita sharing terus keluh kesah di pekerjaannya segala rupa itu biasanya kita diskusikan gitu. Akhirnya ya bondingnya lebih kuat aja sih menurut saya gitu. Oke. Dan yang menjadikan pembeda antara komunitas sahabat akhirat dengan komunitas yang lainnya itu apa Kang? Pembeda mungkin tadi saya poinnya udah nangkep satu ya. Poin pembedanya ikhwan only. Itu
Nah, Iya. apakah ada yang lain gitu? Ya. Kayaknya kalau pembeda di SA itu kita fleksibel banget ya, Iya. fleksibel banget ketika teman-teman tidak Terkait apa ya, banget gitu. nggak tidak intens datang pun kita tetap Welcome. dan kayaknya teman-teman juga ketika mau datang lagi tinggal datang lagi aja gitu, nggak ada rasa gimana gitu, kecuali mungkin yang udah bertahun-tahun nggak datang, biasanya untuk datang lagi tuh sedikit canggung gitu ya. Iya. Jadi gak ada apa istilahnya hukuman lah gitu. Betul. Bagi yang tidak ikut mentoring misalkan didenda, nggak ada ya Nggak kayak ada. gitu, nggak ada. Terus di kita tuh setiap kegiatan itu kita biasanya ada PJ atau Penanggung jawab, ya. atau ketua pelaksana Betul. lah, ketua pelaksana kegiatan itu, dan itu tuh selalu dilimpahkan kepada itu, mau yang baru mau yang lama kita kasih tanggung jawab gitu, biar belajar ya dari dulu sampai saat ini. Bahkan misalkan yang baru 2 minggu datang tiba-tiba dikasih suruh jadi dikasih amanah untuk Yeah. jadi ketua pelaksana SA berbagi bulan ini. Iya. Di kita tuh sampai seperti itu gitu, tapi tetap kita direct, kita juga kasih pantau betul, kita kasih masukan persiapannya nanti apa aja yang harus disiapkan. Itu biasanya jadi karena fleksibel gitu ya, jadi benar-benar ya itu mungkin ya sedikit Pembeda. kan. Mungkin saya juga sempat di komunitas lain beberapa kali gitu ya, sempat Iya. lah gitu kan, itu struktural banget ya. Iya, Sampai betul. apapun pasti kalau ketua pelaksana atau apapun pasti di Prosedural gitu. ya betul, prosedural. Terus pasti yang dipilih jadi pemimpin atau enggak leader atau enggak ketua pelaksana itu pasti yang orang-orang lama ataupun panitia ketua pengurus inti gitu. Kalau di SA sih alhamdulillah sampai saat ini kita benar-benar memberikan kesempatan juga buat teman-teman yang lain untuk belajar, untuk belajar memimpin, belajar gimana sih cara memanage suatu acara. Itu kita benar-benar beri kesempatan gitu. Walaupun maaf, kadang awalnya Kang saya baru, saya mah belum bisa dulu, tapi kadang kita paksa ya. Kita nggak apa-apa coba dulu, nanti kita mentorin, kita bantu gitu. Kita sama-sama soalnya. Kita sama-sama tidak gitu. melepas begitu saja kita. Ya kamu nih jadi tanggung jawab ya. Udah terserah kamu. Enggak, jadi kita memang benar-benar kita bareng-bareng, kita pantau, kita direct bareng-bareng, termasuk yang tadi kegiatan keuangan juga ya. Tidak kita lepas begitu saja karena kita juga mempunyai amanah daripada para donatur kita gitu. Tapi kan kalau berbicara keuangan itu sangat sensitif sekali kan. Ya, tapi kalau untuk dalam segi keuangan itu transparansi mah tetap maksudnya semua anggota mengetahui gitu kan. Kalau untuk keuangan kita hanya pengurus inti. Iya. Pengurus inti aja. Gitu. Nah jadi untuk ada pengurus inti sama anggota berarti. Ya betul. Iya. Untuk pengurus inti sendiri berapa orang Kang? Kita 5 orang ya. 5 orang. Ya salah satunya yang ada di ini ya, Kang Johar sama Kang Lutfi. Kita bagi-bagi tugas soalnya. Nah, kalau untuk sosialisasi ke pemuda seperti yang tadi kita bahas kan, kita melihat pemuda zaman sekarang kan miris sekali yang terjerat judi online, terus ya banyak dah yang dan sebagainya. Apakah ada kontribusi sahabat akhirat untuk menghilangkan hal tersebut gitu? Saya ingin sedikit cerita mungkin ya. Boleh. Terkait salah satu program kita tuh ada SA Kismis ya. Kamis Senyum Manis. Nah, itu tuh kita dulu awalnya kegiatan itu kan mengundang anak yatim, anak panti, duafa, menghafal Al-Quran gitu. Dan kita ajak ke tempat makan. Nah, itu dulu tuh niatnya tuh kita ingin sekalian mensyiarkan dakwah. Kan biasanya kafe itu tempat nongkrongnya anak muda nih. Betul. Tapi kita membuat acara di sebuah kafe. Akhirnya harapan kita atau dulu tuh kita harapannya agar orang lain tuh melihat loh bahwa pemuda tuh nih ngadain acara bersama anak yatim gitu. Itu tujuannya ke sana waktu dulu tuh awalnya ya. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin itulah mungkin salah satu kita dari sahabat akhirat ingin mengajak juga pemuda-pemuda, bahkan bukan hanya pemuda gitu ya, orang-orang di luar sana mungkin yang masih belum tergerak atau masih belum aware terhadap lingkungan, terhadap mungkin kalau kita
ke anak-anak panti, anak-anak Iya, yatim, betul. anak-anak duafa gitu, biar lebih aware gitu. Nah, akhirnya kita mengadakan acara-acara itu tuh di kafe atau enggak di tempat makan gitu. Iya, iya, iya. Jadi sekalian kita mengajak adik-adik, membahagiakan adik-adik, kita juga mensiarkan gitu, ingin mensiarkan kepada orang umum, Betul. bahwa ada loh gitu Iya, iya. kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, mudah-mudahan dari banyaknya orang yang nongkrong itu ada satu dua yang tersentuh. Nah, Gitu. bahkan sempat waktu itu pernah ada yang lagi maksudnya datang tuh, tiba-tiba ini acara apa nih gitu kan, nanya-nanya gitu. Oh iya Bu, Pengunjung iya, lain ya. iya, Secara pengunjung. spontanitas tentunya. Spontan itu gitu. Ya Bu, ini kita lagi bareng agenda bersama anak-anak yatim, anak yatim Iya. duafa gitu dan penghafal Al-Qur'an gitu. Mm-mm. Oh, akhirnya dia ngasih aku mau nitip deh gitu. Oh. Gitu. Sampai seperti itu gitu ya. Alhamdulillah gitu. Adalah 1-2 orang mungkin yang tergerak gitu. Terus ada pengalaman lucu lagi ketika kita tuh lagi drive, lagi nganter barang gitu ya, untuk kegiatan gitu. Pakai Salah satu transportasi ya online. pokoknya Oh, pakai iya, online iya. gitu ya, transportasi online. Terus ketika naik transportasi online itu nanya-nanya si Iya. bapak supirnya tuh, ini untuk apa, kegiatan apa gitu, barang ini buat apa gitu, kita jelasin untuk kegiatan ini. Akhirnya, oh ya udah nggak usah bayar gitu. Nggak usah bayar. Saya bahkan bapak itu tuh yang malah ngasih, ini tambahinnya saya juga mau nitip deh gitu. Oh. Kan nah hal seperti itu Iya. ya masya Allah gitu Ya ya. di luar dari prediksi ya Iya, tentunya, betul. Masya Terkait Allah. dakwah tuh tidak hanya berupa kata-kata atau Betul, apa gitu. tidak hanya tablik saja. Betul, tidak hanya tabligh gitu, tapi ketika kita memperlihatkan kebaikan itu juga Iya. menurut saya itu suatu dakwah gitu. Betul sekali ya. Jadi itulah salah satu programnya kan mengadakan acara di kafe. Ya pasti kan terdengar, oh ini acara apa gitu kan. Ngaji bareng, Ngaji kita bareng, azan tilawah bareng gitu. azan ya karena kan manusia, bukan bukan iblis ya. Kalau iblis kalau tidak mungkin tergerak lah hatinya kan seperti itu. Masya Allah. Nah dari situ adalah juga 1-2 orang itu yang spontanitas masuk ya tadi. Masya Allah ya, dan sampai sekarang masih dilakukan hal itu. Sakismis tadi. Kalau kismis alhamdulillah sih kita masih ada programnya. Iya. Itu insya Allah rutin kita tiap bulan, 1 bulan sekali. Kemudian biasanya kita grandnya tuh di bulan Ramadan. Oh. Ada grand kismis itu benar-benar Puncaknya gitu. betul. Puncaknya biasanya waktu itu terakhir kita mengundang 4 panti. Ya itu ajak buka bersama dulu sampai ngasih baju lebaran, terus santunan, alat sholat. Ya terus kita adain acara games, hiburan, perlombaan, games ya. Iya, Pokoknya iya. sehari full kita undang ke hotel biasanya. Terus benar-benar dari pagi jam 10 lah kurang lebih sampai tarawih. Masya Allah. Kalau yang grand ya itu ya. Iya, keren sekali. Berarti kan itu planningnya 1 tahun ya Kang? Enggak. 1 bulan. 1 bulan. Kita biasanya itu sebentar. Oh, enggak maksudnya jadi agenda tahunan lah gitu. Oh, agendanya agenda tahunan. Nanti kalau ada kegiatan bisa nih undang Habib Jafar. Boleh banget. Ada Habib Jafar. KW Oke. berapa? Oke, keren sekali ini Kang. Tentunya kan ini sesuai dengan podcast kita ya, aksi menginspirasi. Ini tentunya bisa memberikan hal yang menginspirasi. Ada lah gitu pemuda di kota Bandung yang memberikan aura positif kepada masyarakat umum ya. Semoga bisa ditiru bagi teman-teman sahabat aksi yang domisili tentunya yang ada di Bandung ya. Kalau misalkan pingin sharing-sharing atau pingin masuk juga boleh ya Kang ya. Nah, tapi dengan kriteria yang tentunya harus sesuai dengan aturan yang dibuat oleh sahabat akhirat ya, seperti itu. Untuk menjaga waruah juga ya, untuk menjaga kehormatan daripada sahabat akhirat sendiri. Nah, kalau untuk kegiatan sosialnya tadi kan ada sakismis, terus apa lagi kan? Berbagi Esa berbagi. Betul. Berbagi juga kita macam-macam sebenarnya. Iya. Gitu ya, kayak kadang kita berbagi makanan, berbagi sembako, bahkan kita juga ada kalau misalkan ada bencana ataupun sesuatu yang Aksi Palestina.
ya SA Palestina biasanya kita ada juga gitu. Yang urgent kayak bencana di mana kita juga ada SA peduli ya. SA peduli ya berbagi lah, intinya itu yang berbagi gitu. Terus untuk program lainnya biasanya kita juga yang tadi ya SA Kismis itu untuk biasanya mengundang atau enggak kita yang datang ke panti untuk menyantuni anak panti. Kemudian targetnya tuh anak yatim, duafa dan juga penghafal Quran biasanya. Oh, itu targetnya. Betul. Targetnya itu. Jadi kategorinya mungkin. Kategorinya itu. Terus selain itu juga kita ada STM itu S1 Masjid. Nah, itu juga alhamdulillah beberapa kali kita sebenarnya rutin, cuman kadang kita selang-seling dengan program lain gitu. Betul. Jadi ya adalah hampir 2 bulan sekali atau sebulan sekali juga ada gitu. STM S1 Masjid itu lebih ke kita beres-beres ya seperti yang lagi viral. Iya. Kang Cecep ya. Kang Cecep betul ya. Itu sebenarnya kita udah dari dulu. Cuman kita tidak kreatif dalam berkonten. Mungkin itu ya. Dulu belum ada Reels, jadi belum tersebar luas. Iya. Sekarang kan maksudnya explore-nya juga lebih algoritmanya lebih itu yang luas. Iya. Itu terus sambil wakaf kalau dari dulu kita sambil wakaf kebutuhan masjidnya gitu. Alat sholat, terus alat kebersihan masjid. Kemudian pewangi dan sebagainya gitu. Itu biasanya. Mengajak warga sekitarnya juga. Ya, sama ngajak warga sekitarnya. Itu harapannya juga sama anak-anaknya kemarin. Betul. Iya, ikut berkontribusi juga. Ya, betul. Gimana tuh caranya? Biasanya kita kontak aja DKM-nya atau enggak biasanya kan di masjid itu ada pengurus madrasahnya lah. Oh iya, madrasah ada. Madrasahnya biasanya kontak pengurus madrasahnya nanti diajak untuk ikut gitu. Nanti kita beres-beres bareng ya, akhirnya kita bikin games kecil sama anak-anak, terus hiburan dikit, terus kita makan bareng. Biasanya akhirnya botram gitu. Wah, keren sekali ini kegiatannya. Tentunya berarti sahabat akhirat ini ya ranahnya juga istilahnya dakwah juga ya. Cuman dakwahnya lebih ke dakwah bilhal gitu. Ke aksi nyata ya gitu. Daripada gembor-gembor kan bersedekah tapi dianya enggak. Tapi sahabat akhirat ini perlu diapresiasi sekali. Gus Kais ini ada Gus Kais juga, ini operator. Masya Allah ya, bisa gabung juga insya Allah, beliau mah soleh kan. Ya saya juga istilahnya tertarik juga ya kalau ada istilahnya buka untuk open rec gitu kan, ya mau juga lah. Gitu untuk boleh banget. Welcome sekali kita. Teman-teman kalau misalkan melihat kita sahabat akhirat gitu, terlihat dari kegiatan-kegiatannya, merasa kayaknya ini mah orangnya soleh-soleh gitu ya. Jangan pernah punya berpikiran seperti itu. Kenapa? Ya betul, jangan. Teman-teman punya niat pengen berbuat baik, datang aja, kita belajar bareng-bareng di sini. Iya, oke. Kita welcome untuk semua teman-teman yang merasa aku baru belajar agama, aku nggak bisa apa-apa, sama kita juga ya. Sangat masih belajar. Betul. Karena kita masuk ke sini tuh kita ingin soleh, bukan karena kita soleh. Kadang emang sih konotasi orang tuh, udah di komunitas ini, berarti ini orang soleh. Sedangkan nggak gitu juga. Jangan minder lah gitu ya. Kita sama-sama gitu kan. Nah, mungkin adakah feedback gitu dari komunitas sendiri gitu, hal yang dirasakan, misalkan Kang Johar gitu melihat anggotanya dari masuknya komunitas sahabat akhirat ini menjadi apa gitu. Kalau ya itu tiap orang beda-beda. Betul. Ya, maksudnya output dari masing-masing orang tuh berbeda-beda gitu. Mungkin saya akan sedikit impersonate yang saya aja gitu ya. Iya, saya ketika masuk di SA, Masya Allah banget gitu. Saya dulu hanya anggota biasa yang mungkin dulu awalnya sebelum saya menjadi saat ini menjadi ketua gitu ya. Sebelumnya ada Kang Asni, Kang Lutfi, kemudian yang ketiga itu ada Kang Hendy. Nah itu mereka tuh pemimpin-pemimpin yang menurut saya punya nilai positif yang berbeda-beda gitu. Punya cara memimpin yang berbeda-beda yang itu membuat saya tuh banyak belajar gitu. Banyak belajar banget dari ketiga tokoh ini gitu ya. Ketiga tokoh sebelumnya ini, ketua sebelumnya.
akhirnya saya banyak belajar dari ketiga ini, mulai dari oh gini ya cara memimpin tuh, oh gini loh harus melid orang tuh gitu. Itu banyak banget belajar saya di SA gitu. Saya dulu benar-benar introvert banget gitu ya, saya sampai saat ini sebenarnya introvert ya. Betul. Benar-benar hanya ikut ketika ikut komunitas juga. Saya tuh ikut tapi hanya ikut gitu. Ikut terus join disuruh ini oke. Iya. Gitu. Ya alhamdulillah gitu seiring berjalan waktu saya belajar karena yang tadi gitu diberikan kesempatan untuk bicara menjadi ketua pelaksana awalnya gitu kan, akhirnya belajarlah untuk ngomong, belajar untuk nge-lead. Ya alhamdulillah sampai saat ini jadi dengan keterbiasaan gitu ya, itu kan sedikit terasa gitu. Walaupun masih banyak yang harus saya pelajari gitu, yang harus saya belajar. Oke. Tapi dari situ banyak feedback buat saya dari komunitas ini tuh hal-hal yang positif lah gitu. Iya tentu. Ya belajar bicara lah minimal itu kepake banget gitu ya, ketika saya kuliah, ketika saya bekerja. Selain itu juga banyak lah ketika di agenda JJW itu kita banyak sharing nih sama teman-teman SA. Itu menurut saya menjadi nilai positif juga buat komunitas gitu. Kenapa? Selain kita menambah banyak wawasan gitu ya dari background yang berbeda-beda, karena kan anak SA yang ada yang dari guru, ada yang masih mahasiswa, ada yang bisnis, ada yang konten kreator. Jadi kan kita tuh banyak insight-insight yang masuk gitu kan, yang membuat kita tuh lebih banyak wawasan baru gitu. Iya, kita pun sharing ilmu lah gitu. Sharing ilmu itu banyak banget gitu. Bahkan bisnis pun saya jujur sedikit belajar usaha entrepreneur itu dari teman-teman SA gitu. Teman-teman SA yang gini loh, mendingan gini jualan tuh, mendingan gini. Itu kan secara nggak langsung saya tuh dapat ilmu baru gitu ya. Iya, ilmu gratis juga lah. Ilmu gratis. Yang belum tentu saya kalau nggak ikut di SA gitu ya, mungkin saya nggak akan dapat ilmu itu gitu. Iya. Itu sih Masya Allah banget. Nah, itu yang dirasakan Kang Johar sendiri. Nah, kalau untuk Kang Lutfi? Kalau untuk saya ya mungkin sama ya. Yang dirasakan oleh Kang Johar ya, terhadap saya pribadi juga ya. Ini saya menilai saya pribadi juga ya, bukan orang lain gitu. Alhamdulillah saya itu merasa lebih baik daripada saya yang dulu. Dan alhamdulillah juga orang-orang tuh kayak seperti melabeli saya gitu. Ketika saya bergabung di Sahabat Akhirat itu kan lingkungannya positif ya, kegiatannya positif, keagamaan. Jadi nge-labelin juga gitu ke orang-orang terdekat saya itu, oh ternyata Lutfi itu komunitas Sahabat Akhirat, oh berarti baik, soleh, padahal kan ya belum tentu juga gitu ya. Alhamdulillah, selain daripada itu benar sekali tadi life skill yang kita dapatkan di Sahabat Akhirat, bagaimana kita cara memimpin, cara berkomunikasi, kemudian bahkan sampai berbisnis juga itu Masya Allah banget ya. Kadang kita juga mengadakan kegiatan seperti pelatihan atau seminar di Sahabat Akhirat juga, dan itu gratis banget tanpa dipungut biaya apapun gitu. Jadi alhamdulillah kita berniat ingin berbuat baik, bahkan mungkin kita anggap itu sepele atau sedikit, tapi Allah tuh ngasih feedbacknya atau ngasih kelebihannya itu Masya Allah sangat banyak sekali. Betul. Gitu. Itu yang dirasakan oleh Kang Lutfi sama Kang Johar sendiri ya. Mungkin banyak sekali hal-hal dampak dari gabung dari Sahabat Akhirat yang anggota-anggota yang lainnya pun rasakan juga ya, seperti itu. Nah, kalau untuk kegiatan istilahnya kebersamaannya gitu, kalau kebersamaan dari komunitas sendiri, misalkan camp apalah gitu, ada juga? Ada sih ya. Kita ada agenda khusus internal. Itu biasanya kita ada arisan atau enggak. Arisan tuh bukan arisan kocok arisan ya. Tapi kita tuh lebih arisan ibu-ibu. Arisan tuh singkatan dari Aku Rindu Kebersamaan. Oh, gitu. Aku Rindu Kebersamaan. Kirain Aku Rindu si dia. Jadi itu benar-benar momen bersama teman-teman SA. Biasanya kita sambil sharing dan di situ ya. Sharing dan silaturahmi ke rumahnya gitu. Nah, jadi kocoknya tuh nentuin rumah mana yang akan kita kunjungi gitu. Misalkan rumah Kang Lutfi dulu nih kita. Waktu itu kita ke Cirebon. Dulu kita Cirebon. Cirebon. Waktu itu teman-teman Esa kita bareng-bareng ke Cirebon gitu kan.
silaturahmi ke keluarganya Kang Lutfi, kita juga memperkenalkan bahwa nih Kang Lutfi itu ikut SA nih di Bandung tuh gitu. Ini teman-teman Kang Lutfi itu ini loh gitu ke orang tuanya. Jadi kan orang tuanya juga mungkin sedikit tenang, sedikit apa ya, mungkin lebih bangga lah juga ya. Betul. Ternyata anak saya tuh mungkin teman-temannya ini. Keren, berarti dikocok ya sistemnya. Mana nama yang keluar berarti itu rumah yang dikunjungi. Tapi nggak dikocok juga sih. Kita suka rela. Siapa iya. yang mau dikunjungi gitu. Tapi kita giliran, kadang ke rumah siapa gitu. Oke, Ada juga rihlah juga. Sama ada rihlah. Kalau rihlah itu biasanya kita 1 tahun sekali ya. Iya. 1 tahun sekali itu biasanya misalkan ngecamp atau enggak kita sewa villa. Itu benar-benar teman-teman SA di sana kita kayak ngadain muhasabah, terus sesi sharing, terus harapan untuk SA. Itu benar-benar 1 hari 1 malam itu kita bareng, dan di sana kita kayak sedih, senang, happy, tawa semua ketika rihlah gitu. Kita muhasabah bareng, kita bikin games bareng, kita misalkan senang olahraga bareng, itu makan bareng, masak bareng, itu semuanya bareng gitu. Itu seru banget biasanya. Karena memang kita basicnya mungkin pemuda ya. Jadi benar, aktivitas kita itu harus memang diseimbangi gitu untuk aktivitas kegiatan-kegiatan anak muda yang biasanya, karena memang kita tuh ada yang hobinya naik gunung, kemudian ada yang hobinya kuliner ya, ada yang hobinya olahraga. Itu kita masuk ke kegiatan sana juga gitu. Bahkan salah satu rihlah, pembaharuan rihlah pernah kita combine dengan kismis ya. Termasuk ini adalah kegiatan kismis terjauh yang pernah kita laksanakan itu sudah sampai ke Jogja, alhamdulillah. Jadi kita rihlah keluar kota, tapi rihlah main kita tuh pengen sekalian apa ya, banyak manfaatnya juga untuk orang lain. Jadi kita nggak hanya main-main yang nggak jelas gitu ya, tapi kita juga membawa apa ya, sedikit apa ya, oleh-oleh atau kegiatan positif yang biasa saya lakukan di Bandung ini ke Jogja. Ke Jogja gitu. Seperti yang tadi apa, beres-beres masjid kayak gitu. Iya, betul. Iya. Keren. Selain Jogja juga udah pernah ke Ciamis, kemudian Bekasi, Garut, mana lagi? Dan banyak lagi yang lainnya. Iya. Oke, gitu kan. Kalau kita berbicara tentang pengalaman ya, tentunya ini tidak akan memakan waktu sejam. Itu apalagi berdirinya SA dari 2018 sampai sekarang, tentunya banyak sekali hal-hal yang dilalui komunitas Sahabat Akhirat tersendiri. Nah, mungkin untuk terakhir nih, apa sih pencapaian yang paling puncak yang Kang Johar sama Kang Lutfi rasakan sendiri ya, hal yang dilakukan oleh Sahabat SA itu? Sebenarnya untuk pencapaian itu namanya manusia nggak ada puasnya ya. Betul. Kita selalu ingin membuat program-program yang lebih. Kadang kita ketika selesai program kita evaluasi lagi, apa nih kurangnya nih, apa sih yang kira-kira misalkan kismis apa sih yang bisa buat anak-anak lebih happy nih, apa nih. Kita tuh sering memikirkan terus hal-hal seperti itu gitu. Karena ingin apa ya, yang tadi kita ingin mendapatkan puncak kepuasan yang tinggi gitu kan ya. Sampai seperti itu. Tapi kalau saya pribadi sih saya sempat gitu waktu itu agenda kismis itu yang momen dimana saya merasa ternyuh gitu ya ketika saat itu di akhir acara, sebelum closing gitu ya, sebelum diakhiri acara, saya tuh sempat nanya dulu ke adik-adik panitinya gitu, gimana nih kesan-pesannya hari ini gitu, waktu itu acara kismis, gimana pesan-pesan, sok siapa yang mau menjawab gitu. Akhirnya ada salah satu anak panti yang ngacung gitu, Kang ya, alhamdulillah saya senang banget, bukan kan. Saya senang banget hari ini Cina bisa bermain ya, alhamdulillah berkat SA kami di panti jadi ada kegiatan, kami jadi bisa sering ngobrol sama teman satu sama lain, dan juga kami kata-katanya saya pingin banget nanti kalau udah besar saya ingin seperti AAA bikin komunitas kayak gini. Nah itu menurut saya itu sedikit ternyuh gitu hati saya gitu.
bukan membanggakan diri saya, Betul. tapi ternyata yang anak-anak harapkan atau yang anak-anak rasakan tuh bukan, kalau kita kan harapannya pengen anak-anak tuh bahagia Iya, udah gitu kan. betul. Padahal di belakang itu tuh ternyata harapan anak-anak tuh lebih dari itu gitu. Apa yang kita lakukan tuh mereka tuh harapannya ingin membahagiakan orang lain juga loh, gitu. Betul. Ternyata seperti itu menurut saya gitu, itu satu momen yang paling Terasa lah gitu buat saya selama saya beragenda atau selama program di Sahabat Akhirat. Itu sih, Masya Allah. Sedih. Kalau Kang itu? Kalau saya, kalau mungkin Kang Johar udah ya tadi ke anak-anaknya. Kalau dari saya itu sendiri, dari salah satu tamu atau pengurus panti ya waktu itu ya. Ya waktu itu kita memang wawancarai terkait kegiatan kismis yang kita lakukan. Kismis kegiatan ini bagaimana sih pendapatnya tamu itu waktu itu ya dengan kegiatan Sahabat Akhirat. Membuat saya bangga adalah gimana ya ngomongnya. Jadi Saking tersentuhnya saking kagum beliau ini kagum kok ada gitu. Ini para pemuda mau-maunya capek-capek ngikutin kegiatan kayak gini, mengadakan kegiatan kayak gini gitu. Iya. Kok ada pemuda yang mau mengajak adik-adik yatim duafa penghafal Al-Qur'an ini untuk mengadakan kegiatan di acara kismis ini. Karena memang kita tuh acara kegiatan kismis itu alhamdulillah selalu upgrade ya. Iya. Kita tidak hanya makan pulang gitu, ngasih hadiah atau santunan, tidak. Jadi kita juga memberikan effort dalam dalam bentuk lain gitu. Kita mengadakan kegiatan lomba, kita mengadakan kegiatan pentas seni gitu. Jadi dari sana tuh saya Masya Allah ternyata kismis ini luar biasa ya gitu. Dan salah satu waktu yang diceritain sama teman kita juga waktu itu, ada komunitas lain yang mungkin itu sudah lembaga ya, udah resmi mengadakan kegiatan yang hampir mirip sama kegiatan kismis Sahabat Akhirat lakukan. Dan waktu itu lembaga itu mengajak kurang lebih 500 kalau nggak salah ya, 500 dalam satu hari itu kegiatan yang serupa dengan kismis. Dan ketika teman saya menanyakan mengenai kenapa kok bisa mengadakan kegiatan seperti ini, lembaga itu atau teman-teman komunitas di sana itu memberikan statement bahwasanya kita tuh terinspirasi dari kalian. Dan mungkin itu kalau dalam satu hari waktu itu menghabiskan ratusan juta barangkali ya di lembaga itu sendiri gitu ya. 500 orang. Iya, 500 orang anak yatim duafa penghafal Al-Qur'an itu dalam satu waktu di tempat yang cukup populer di Bandung ya. Dan itu kan insya Allah mudah-mudahan ya sampai juga pahalanya kepada kita gitu ya. Teman-teman SA. Iya. Teman-teman SA semuanya gitu. Iya, karena kan ada yang tergerak gitu dengan yang dilakukan Sahabat SA, dia memiliki power yang banyak. Itu kan ingin melakukan hal seperti itu. Terinspirasi salah satunya. Ya, begitu Sahabat Aksi ya. Kalau ini Sahabat Akhirat. Kalau ini Sahabat Aksi, berarti aksi ke akhirat. Kalau ini akhirat ke aksi. Itu oke, baik. Terima kasih Kang Lutfi dan juga Kang Johar, ini tentunya sangat bermanfaat sekali. Ya, tentunya bukan hanya bagi teman pemirsa Sahabat Aksi, ini tentunya bagi saya juga ini sangat istilahnya sangat bermanfaat sekali lah, sangat memotivasi gitu apa yang dilakukan oleh Kang Johar sama Kang Lutfi dan juga teman-teman yang lainnya. Semoga ya bisa diikuti juga oleh teman-teman Sahabat Aksi dimanapun berada di kota kalian. Bahkan Sahabat Aksi juga ada yang di luar negeri nih Kang. Masya Allah. Ada yang di Singapura, Kuala Lumpur, Dubai, terus Thailand. Ini Sahabat Aksi nih, nanti teman-teman Sahabat Akhirat pasti ditonton gitu. Sama orang luar negeri, mereka orang Indonesia juga sih, tapi kerja di sana. Ya, mudah-mudahan istilahnya
bisa juga gitu termotivasi gitu dengan adanya podcast pada hari ini. Ini perdana Kang. Akang ada di sini di studio baru. Alhamdulillah. Gitu. Masyaallah. Ya mudah-mudahan bisa terus mengupgrade lah seperti halnya dengan sahabat akhirat. Amin, ya Oke, Allah. mungkin ada kata-kata terakhir motivasi yang diberikan oleh Kang Lutfi sama Kang Johar kepada teman-teman sahabat akhirat. Boleh. Teman-teman sahabat aksi dan juga Ya. sahabat akhirat. Mungkin kita sebagai manusia jangan pernah takut, jangan pernah patah semangat gitu ya. Terus harus berhusnuzon karena mungkin yang saya sampai saat ini tanamkan gitu, bahwasannya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita benar Kang Lutfi coba. Kalau dari saya, jangan takut kalau misalkan teman-teman sahabat akhirat dan Sahabat sahabat aksi. aksi ingin berbuat kebaikan lalu ada yang mencibir. Itu adalah salah satu kasih sayang Allah, bagaimana kita diuji apakah kita serius atau tidak, kita ingin berbuat baik karena apa. So, sahabat aksi dimanapun berada, jangan pernah takut untuk berbuat baik, jangan pernah pesimis, apalagi mendengarkan omongan orang, pasti itu ada, tapi Allah lah yang pantas menilai sahabat semua. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sekali lagi kita akhiri mungkin pertemuan podcast ini ya kepada teman-teman sahabat aksi dan juga sahabat akhirat yang menonton ini dimanapun berada. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Ya, jangan lupa untuk mendukung channel Sekolah Aksi dengan cara like, comment, and subscribe. Semoga channel ini bisa terus maju dan berkembang. Dan juga saksikan video-video podcast bersama narasumber-narasumber hebat di episode selanjutnya. Mungkin kita akhiri Kang dengan tagline Sekolah Aksi. Jadi ketika dikatakan sekolah aksi maka jauhnya memberi ilmu, menggali potensi. Oh, Masya Allah. Oke. kalau SA sahabat akhirat, sahabat dekat, sahabat taat. Boleh kita tektokan ya. Sahabat aksi memberi ilmu, menggali potensi. Memberi ilmu, menggali potensi. Kalau sahabat akhirat apa Kang? Sahabat dekat, sahabat taat, Allah. Sahabat dekat, sahabat taat, Allahu Akbar. Oke, kita sekolah aksi dulu ya. Boleh. Oke, sahabat akhirat dulu aja. Nanti diakhiri sama sahabat aksi. Oke. Akang yang itunya. Clue-nya dari Akang. Oke, sahabat akhirat, Sahabat dekat, sahabat taat, Allahu Akbar. Oh, ada gerakan tangannya. Ada. Gimana? Sahabat dekat, Sahabat dekat, Sahabat taat. sahabat taat, Allah. Allahu Akbar. Oke, diulang Kang. sahabat akhirat, Sahabat dekat, sahabat taat, Allahu Akbar. Sekolah aksi memberi ilmu, menggali potensi. Saya Muhammad Rivaldi, saya Johar Olid. Saya Lutfi Firdaus. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat aksi. Dadah. Halo.